Dulu sebelum saya tahu bagaimana cara menggunakan kompresor yang benar, saya menggunakannya dengan cara seperti ini. Kita buka kompresornya, kemudian saya naikkan gainnya seperti ini. Dan selesai. Jadi apa sebetulnya kompresor ini? Apa gunanya dan kenapa kita membutuhkannya? Jadi kompresor adalah Sebuah alat yang berguna untuk memompa ban yang kempes. kompresor ini adalah tools yang berguna untuk mengontrol dinamika dari sebuah audio. Maksudnya adalah untuk membuat bagian yang pelan dari sebuah audio dan bagian yang kerasnya tidak terlalu jauh perbedaannya. Biar saya perlihatkan. Di sini saya punya sebuah lagu yang dinyanyikan oleh teman saya. Mungkin kau takkan pernah sadari perih yang ku rasa di sudut hatiku yang terluka. Semua telah kulakukan untuk mencari yang terbaik, namun bayangmu tak pernah terganti. Namun bayangmu tak pernah terganti. Oke, jadi itu suara teman saya ya, bukan suara saya menggunakan jutsu terlarang nomor 3 ya. Oke, eh kalau mau lihat penampakannya nanti saya sertakan link di deskripsi. Atau kalau mau follow IG-nya nanti saya juga kasih, cuman jangan minta nomornya ya. Oke, jadi ini adalah raw vokalnya atau vokal mentahnya. Ini musiknya kita matikan dulu. Mungkin kau takkan pernah sadari perih yang ku rasa di sudut hatiku yang terluka. Semua telah kulakukan untuk mencari. Oke, teman-teman pasti bisa mendengar di sini kita mendengar suaranya sangat pelan. Semua telah kulakukan untuk mencari. Kemudian tiba-tiba menjadi lebih kencang di sini ya. Untuk lebih jelasnya saya akan perlihatkan menggunakan dB meter. Semua telah kulakukan untuk mencari, namun bayangmu tak pernah terganti. Sangat jauh lonjakannya dari kira-kira 15 desibel. Kemudian ketiga di sini kayaknya. Kita lihat lagi. Namun bayangmu tak pernah terganti. Nah, karena itulah kita butuh kompresor. Jadi supaya perbedaannya tidak terlalu jauh atau lonjakannya tidak terlalu tinggi. Oke. Saya akan gunakan Fruity Limiter sini. Ya. Oke, ya saya tahu ini memang bukan membahas tentang Fruity Limiter. Kita sedang membahas tentang kompresor ya. Tapi kenapa saya menggunakan Fruity Limiter? Karena Fruity Limiter sebetulnya bisa digunakan sebagai kompresor. Teman-teman bisa lihat di sini. Limit kompres. Kita pilih kompres ya. Saya menggunakan limiter agar lebih mudah penjelasannya ya. Karena dengan limiter kita punya visual di sini. Ketika saya menurunkan threshold, ada garis biru di sini, itu artinya threshold saya berada di sini. Kita sorot di sini. Kita sorot di garis ini. Kemudian lihat di sini. Oke. Kita tahu berapa desibel. Oke, langsung saja. Kita putar lagi audionya. Namun bayangmu tak pernah terganti. Namun bayangmu tak pernah terganti. Turunkan thresholdnya. Namun bayangmu tak pernah terganti. Rasionya. Saya baru mengira-ngira ya, saya tidak tahu. Saya tidak punya patokan khusus harus berapa rasionya atau thresholdnya harus berapa. Tentunya saya harus mendengar dulu
audionya. Oke, kita coba dulu di minus 15 desibel dan rasionya 2. Kita dengarkan lagi. Namun bayangmu tak pernah terganti. Namun bayangmu tak pernah terganti. Oke, lumayan. Sepertinya kita masih bisa lebih jauh lagi, mungkin 4. 4:1. Namun bayangmu tak pernah terganti. Namun bayangmu tak pernah terganti. Oke, teman-teman dengarkan secara seksama. Kita coba mute limiternya atau kompresornya. Kita dengarkan lagi. Namun bayangmu tak pernah terganti. Namun bayangmu tak pernah terganti. Oke, sekarang kita nyalakan lagi kompresornya. Namun bayangmu tak pernah terganti. Namun bayangmu tak pernah terganti. Oke. Dengan menggunakan kompresor, kita jadi mendengar suaranya tidak berubah-ubah atau seolah-olah dia diam di tempat. Sedangkan ketika kita tidak menggunakan kompresor, vokalis seperti berada dekat kemudian menjauh, mendekat menjauh seperti itu. Atau jika teman-teman belum benar-benar bisa mendengar perbedaannya, kita lihat saja di sini, di dB-meternya di sini. Namun bayangmu tak pernah terganti. Namun bayangmu tak pernah terganti. Dia tetap berada di sekitar 9 desibel ya. Sedangkan kalau kita matikan kompresornya, Namun bayangmu tak pernah terganti. Namun bayangmu tak pernah terganti. jadi dia melonjak-lonjak ke minus 3 desibel, kemudian minus 16, terus berubah-ubah. Ternyata ketika kita menggunakan kompresor, dia tetap berada di angka 9 ya. Memang tidak tetap diam ya, tapi tidak terlalu jauh dari sini. Ya, itulah fungsi kompresor adalah seperti itu. Kemudian kita lihat sini. Namun bayangmu tak pernah terganti. Oke. Stop. Teman-teman bisa lihat di sini garis putih ini. Bertahan ini. Ini artinya kompresor kita bekerja dan garis ini artinya kita kehilangan desibel atau kehilangan gain ya. Kita sorot di sini. Sorot 6 desibel. Kita kehilangan 6 desibel dalam proses pengkompresan ini. Jadi untuk mengkompensasi, kita akan naikkan gainnya sebanyak 6 desibel. 6 ya. Seperti halnya dengan yang ditunjukkan di sini, 6. Kita naikkan juga gainnya menjadi 6 desibel. Susah amat. Kita dengarkan lagi dengan kompresor dan tanpa kompresor. Namun bayangmu tak pernah terganti. Tanpa kompresor. Namun bayangmu tak pernah terganti. Oke, kemudian attack dan release. Apa gunanya attack dan release? Kita akan coba dengarkan lagi dengan attack tertutup seperti ini dan attack terbuka ya. Saya akan buka attack-nya perlahan-lahan. Namun bayangmu tak pernah terganti. Namun bayangmu tak pernah terganti.
Teman-teman bisa membedakan. Kita ulangi. Tertutup dan langsung copy dulu. Tertutup. Namun bayangmu tak pernah terganti. Namun bayangmu tak pernah terganti. Jadi dengan attack yang terbuka, ada beberapa bagian yang lolos dari kompresi. Jadi maksudnya beberapa transient ini lolos dari kompresi selama 11 milisecond tadi ya. Jika teman-teman memperhatikan baik-baik, ada presence-nya atau frekuensi tinggi seperti nafasnya, kemudian jika kita menggunakan attack yang terbuka, jika kita menggunakan attack yang tertutup, kita tidak terlalu bisa mendengar hal-hal tersebut. Namun bayangmu tak pernah terganti. Namun bayangmu tak pernah. Namun bayangmu tak pernah terganti. Jadi itu gunanya attack ya. Dan lebih baik cepat atau lebih baik terbuka atau lebih baik tertutup, ya itu terserah sebetulnya. Kalau saya lebih suka attack terbuka sekitar mungkin 10 atau 15 milisecond untuk vokal ya. Jadi saya akan biarkan attacknya seperti ini. Kemudian sekarang adalah release. Kita coba mainkan release-nya. Saya akan tutup release sampai 0 milisecond. Kita dengar seperti apa suaranya. Namun bayangmu tak pernah terganti. Namun bayangmu tak pernah terganti. Ya sampai klip lebih dari 0 desibel. Jadi dengan menggunakan release yang cepat seperti itu, audio kita menjadi tidak stabil. Dan dengan menggunakan release yang cepat atau maksud saya release yang lama, kita fullkan release-nya. Namun bayangmu tak pernah terganti. Namun bayangmu tak pernah terganti. Sama, jadi seperti maju mundur lagi suaranya. Jadi kita harus men-setting release ini dengan benar-benar pas sesuai dengan audio yang kita punya. Jadi berbeda audio, berbeda juga rilisnya berapa, kan tidak bisa disamaratakan. Kita coba turunkan perlahan-lahan Namun rilisnya. bayangmu tak pernah terganti. Namun bayangmu tak pernah terganti. Namun bayangmu tak pernah terganti. Namun bayangmu tak pernah terganti. Saya rasa saya cukup senang dengan hasil saya seperti ini. Dan mungkin teman-teman tidak suka, dan itu tergantung, terserah ya. Karena itulah mixing. Kita punya selera yang berbeda-beda ya. Oke, sekarang kita akan coba dengarkan vokal ini dengan musiknya ya. Oh, sebentar. Saya masukkan dulu reverb supaya lebih menyatu. Mungkin kau takkan pernah sadari peri yang ku rasa di sudut hatiku yang terluka. Semua telah ku lakukan untuk. Oke. Ada sedikit yang masih mengganggu saya sebetulnya. Di sini. Semua telah ku lakukan untuk mencari. Semua telah kulakukan, itu masih terlalu pelan buat saya. Kita akan potong di sini. Caranya adalah dua. Yang pertama, teman-teman bisa kembali ke kompresor tadi, kemudian kita turunkan thresholdnya, kemudian naikkan gainnya. Jadi semuanya naik, dan itu akan mempengaruhi keseluruhan, tapi saya tidak ingin mempengaruhi seluruh audio kita yang tadi.
Jadi saya hanya akan memotong sebagian ini, kemudian memberikan automation pada bagian ini saja. Oke, caranya seperti ini. Tandai, kemudian kita masuk ke sini. Klik kanan, create automation clip. Atau dari sini bisa, terserah ya. Saya pilih dari situ saja. Jadi bagian di sini kita naikkan gini. Oke, sekarang kita dengarkan lagi. Semua telah kulakukan untuk mencari, namun bayang. Ya, demikianlah teman-teman. Jadi terus kenapa kita pakai automation? Padahal kita udah pakai kompresor ya, Cosmos. Padahal kita sudah menggunakan kompresor, kenapa masih menggunakan automation? Justru sebetulnya penggunaan kompresor ini dianjurkan digabungkan dengan automation. Karena akan membuat audio yang kita garap ini, kita kerjakan ini menjadi lebih stabil, menjadi lebih bagus lah. Intinya seperti itulah. Jadi menggunakan kompresor dan menggunakan automation bersamaan itu sebetulnya justru bagus ya. Oke. Mungkin demikian video dari saya kali ini. Dan semoga bermanfaat dan semoga penjelasan saya bisa dimengerti dengan baik ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.